Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, khususnya pemimpin kita Syekh Zaitun dan seluruh pimpinan Wahda Islamiyah. Hari ini kita bicara Palestina, tapi sebenarnya kita juga sekaligus reuni ya, baik dengan Ustadz Zaitun maupun juga dengan teman-teman di sini, khususnya Ustadz Jahada yang dulu satu kos dengan saya dulu. Ikhwah sekalian, kali ini kita bicara tentang Palestina dalam situasi yang sangat berbeda sekali, baik pada tahapan sejarah perlawanan di Palestina maupun dalam konteks regional dan globalnya. Kira-kira 30 tahun yang lalu, persis seperti tahun ini 2024, tahun 94 yang lalu, 1994, saya mulai menjadi penerjemah dari seluruh tamu-tamu Palestina dan secara khusus yang datang ke Indonesia untuk memulai satu jaulah secara global ke dunia Islam untuk memperkenalkan Palestina dan tahapan perjuangan barunya, dengan harapan bisa mengeluarkan isu Palestina dari isu Arab Israel menjadi isu dunia Islam. Saya ulangi kembali ya, dengan harapan untuk mengeluarkan isu Palestina dari isu Arab Israel atau konflik Arab Israel menjadi isu dunia Islam yang melibatkan seluruh umat Islam di dunia, dengan satu premis dasar yang sangat kuat bahwa Al-Quds dan Masjidil Aqsa ini adalah tanah wakaf bagi kaum muslimin semuanya, dan karena itu wajib bagi kita untuk ikut memperjuangkannya. Hari ini gerakan isu Palestina tidak lagi sekedar sebagai isu dunia Islam, tetapi sudah menjadi isu kemanusiaan yang akan menjadi awal dari akhir sebuah entiti politik yang namanya Israel. Awal dari sebuah akhir. Jadi perhatikan skala dalam masalahnya, dari konflik Arab Israel menjadi masalah dunia Islam, dan sekarang sudah menjadi masalah kemanusiaan, masalah umat manusia di seluruh dunia. Dan karena dia masuk di dalam konteks sebagai masalah manusia, dia bertemu juga dengan amanah konstitusi kita di Indonesia. Karena kita punya pengalaman masa lalu yang sangat pahit di bawah penjajahan, di bawah rezim apartheid, karena dia juga rasialis pada waktu yang sama. Maka konstitusi kita, para pendiri bangsa kita memberikan kita amanah untuk selamanya membantu perjuangan seluruh bangsa di dunia yang punya nasib yang sama dengan kita dulu. Nah, saudara sekalian, di dalam konteks inilah saya ingin memulai tema diskusi kita pada siang hari ini,
karena ini persis 30 tahun yang lalu. Saya sendiri tahun 92 pertama kali bertemu dengan Yasser Arafat, karena saya jadi penerjemah di KT Blok pada waktu itu. Saya sebenarnya dapat Irak gitu ya, tapi semua penerjemah ingin foto bersama dengan Yasser Arafat. Saya juga alhamdulillah dapat kesempatan foto bersama dengan beliau. Tapi sepanjang saya mengikuti, karena saya mengikuti perjuangan perlawanan di Palestina ini sejak baru muncul sebagai sebuah gerakan perlawanan, bisa kita bayangkan bagaimana terjadi satu transformasi yang luar biasa besarnya dari perlawanan sporadis yang dulu kita kenal dengan istilah intifada, yang hanya menggunakan ketapel. Dan dulu tujuannya hanya satu, memecah ketakutan, memecah kebekuan. Sudah terlalu lama tidak ada perlawanan, sudah terlalu lama rasanya kita takluk, biar anak-anak yang memulai perjuangan itu. Tapi sekarang, setelah 7 Oktober tahun lalu, saya ingat saya begitu Presiden Jokowi pulang dari KTT yang sama di Riyadh, saya diundang oleh beliau ke istana dan kita berdiskusi kira-kira sekitar 45 menit soal kejadian yang baru terjadi itu, baru sebulan ya. Dan saya menyampaikan kepada beliau bahwa perang ini akan berlangsung lama. Ini akan berlangsung lama. Sebab orang masih mempunyai dugaan bahwa serangan 7 Oktober itu masih merupakan serangan yang sporadis, seperti serangan-serangan yang ada sebelumnya. Tapi orang belum melihat faktanya, cuma sekarang sudah melihatnya, bahwa serangan 7 Oktober itu adalah awal dari tahapan baru dalam sejarah perlawanan Palestina, dari perlawanan sporadis yang kita kenal dengan istilah intifada menjadi perang kemerdekaan. Saya ingin mencatat istilah perang kemerdekaan ini. Dalam satu model perang yang kita sebut dengan perang kemerdekaan, pada dasarnya orang tidak bertanya berapa jumlah korban, karena sudah pasti korbannya banyak. Kenapa korbannya banyak? Karena pada dasarnya perang kemerdekaan itu intinya adalah harbul iradat, perang tekad. Itu intinya perang kemerdekaan itu. Jadi itu bukan soal perimbangan kekuatan, berapa kuat militernya bangsa yang mau merdeka dan berapa kuat kekuatan militer bangsa penjajah, sebab pasti tidak seimbang. Dari dulu dalam sejarah perang kemerdekaan tidak pernah ada keseimbangan antara kekuatan pejuang kemerdekaan dengan kekuatan penjajah, itu nggak pernah ada. Tidak pernah ada. Karena sifatnya berbeda. Jadi tidak ada perimbangan kekuatan. Dan karena itu biasanya dia selalu asimetris. Dalam satu perang yang asimetris, kelompok pejuang biasanya akan berusaha menempuh satu taktik perjuangan atau strategi perlawanan, strategi perang yang membuat senjata-senjata besar itu menjadi tidak relevan untuk dipakai. Jadi karena sifatnya asimetris, saudara-saudara sekalian, maka tujuan dari kelompok pejuang itu adalah bagaimana membuat senjata-senjata berat lawannya itu tidak ada ruangnya untuk dipakai. Misalnya dalam kasus Palestina Israel, Israel punya senjata nuklir, tapi tidak ada ruangnya untuk dipakai di sana. Iya kan? Israel punya jauh lebih banyak senjata yang kalau dia mau pakai semuanya, seluruh warga Palestina bisa musnah gitu ya.
Tapi satu model pertempuran membuat senjata itu tidak ada ruangnya untuk dipakai. Itu yang salah satu ciri dari perang yang sifatnya asimetris. Itu memang tujuannya. Iya kan? Misalnya dalam kasus perang Vietnam, kan Amerika menggunakan senjata bom napalm, iya kan? Yang luar biasa dahsyat yang hanguskan rakyat Vietnam. Tapi ujungnya rakyat Vietnam menang dan Amerika keluar dari Vietnam. Nah, jadi dia sifatnya asimetris, yang kedua korbannya banyak, yang ketiga waktunya lama. Waktunya lama. Sekarang tidak ada yang bisa memprediksi, kapan perang ini akan berakhir. Kenapa waktunya lama, saudara sekalian? Karena dia merupakan harbul iradat, dia punya frame yang lain. Dia bersifat eksistensial. Maksudnya adalah hanya ada satu solusinya, yaitu al-mu'adalah sifriyah atau zero sum game. Kalau yang satu menang, yang satu hilang. Oleh karena itu, walaupun kita sebagai negara dan dunia, PBB, semua negara di dunia, dan saya kira seluruh faksi di Palestina setuju secara de jure bahwa solusi dua negara itu adalah solusi yang paling bagus, tapi dalam faktanya paling tidak dalam waktu yang dekat ini tidak akan terjadi. Jadi bagi orang di Palestina sekarang hanya ada satu alasan untuk berhenti melawan, ya kalau kita semua mati. Sepanjang masih ada nyawa, kita akan terus melawan. Bagi Israel ini juga sama. Kalau kita tidak bertahan, ya kita check out. Iya kan? Saya ingat dulu tahun 2008-2009 waktu saya jadi caleg dari Dapil 1 di Sulsel. Ini kota Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto sampai Selayar ya. Di dalam masa kampanye itu ada satu peneliti Amerika yang mengikuti saya selama hampir sepekan di sini. Dia orang Amerika, tapi turunan dari Ukraine. Ya, cuma suaminya orang Korea. Dia sedang melakukan penelitian di sini dan salah satu objek penelitiannya memang kaum Islamis. Dan salah satunya waktu itu adalah PKS. Jadi saya objek wawancaranya. Dan dia mau minta izin mengikuti perjalanan selama masa kampanye di sini. Saya ingat salah satu pertanyaannya, kita jalan, saya lupa apakah dari Selayar atau pulang dari Selayar, di tengah ombak gitu. Kalau saya lagi ngantuk-ngantuk, dia selalu bertanya hal yang tidak ada urusannya dengan temanya. Salah satu pertanyaannya dia tanya saya begini, jadi apa menurut Anda solusi bagi konflik Palestina Israel? Saya bilang, iya mereka check out dari Palestina, itu tanah orang. Terus dia tanya lagi, kalau mereka check out dari Palestina, terus mereka mau kemana? Saya bilang kan setiap warga negara Israel kan punya lebih dari satu paspor. Dia kan datang dari semua berbagai macam negara kan. Jadi rata-rata mereka punya 2, 3, 4 paspor. Jadi saya bilang mereka kembali dari mana mereka datang. Waktu itu orang tidak punya bayangan bahwa itu suatu waktu akan jadi solusi.
Tapi sekarang itu mulai jadi bayangan. Iya kan? Nah, jadi tapi tidak ada yang bisa memprediksi secara waktu. Dan karena itu saya ingat Presiden Prabowo di Magelang waktu kita ini diajak Mukhayyam para menteri ini. 4 hari 3 malam ya. Nah, kita dikasih pakaian pasukan cadangan. Ya, orang gitu ya, tentara. Pagi-pagi jam 6 kita sudah di lapangan sampai jam 8 untuk senam. Dan beliau sepanjang hari itu ada di situ. Tiap senam memimpin acara, memberikan arahan. Di hari pertama arahannya, beliau bilang begini, Anda tahu kenapa kalian dikasih pakaian ini? Ini pakaian pasukan cadangan, namanya Komcat, komponen cadangan, Al-Jayshul Ihtiyati. Karena kita menganut sistem pertahanan yang kita sebut dengan Hankam Rata, pertahanan rakyat semesta. Kira-kira gampangnya begini, biar saya jelasin. TNI karena lahirnya dari tentara rakyat, TNI karena lahir dari tentara rakyat, itu punya asumsi begini, kalau ada serangan dari negara lain yang punya teknologi lebih canggih, kira-kira dia akan merebut kota-kota besar di Indonesia dalam waktu cepat. Dan kita akan kalah, kita akan mundur masuk ke hutan-hutan, dan setelah itu mulai melawan. Jadi mereka menganut yang namanya perang berlarut. Perang berlarut. Ini waktunya lama dan melibatkan seluruh rakyat. Jadi seluruh rakyat, setiap warga negara adalah komponen pertahanan. Itu konsepnya. Kata Pak Prabowo, tidak ada satu bangsa di dunia ini sesuai fakta-fakta yang kita temukan dalam sejarah yang menggunakan sistem pertahanan seperti ini, melainkan dia pasti menang. Dan dengan cara itulah dulu kita bisa merebut kemerdekaan kita. Dan di dunia ini ada satu bangsa yang menggunakan falsafah pertahanan seperti ini, yaitu Palestina. Jadi bangsa ini tidak akan dikalahkan. Tidak akan dikalahkan. Oleh karena itu beliau secara militer memahami bahwa dalam makna militer Israel sebenarnya sudah kalah. Dia bisa membunuh banyak rakyat sipil, tetapi dia tidak bisa mencapai tujuan militernya. Tujuan militernya itu adalah melumpuhkan pertahanan lawan. Sepanjang masih ada perlawanan terus-menerus, walaupun kecil-kecil tapi tidak pernah berhenti, itu maknanya adalah bahwa ya perang tidak selesai. Itu maknanya. Kata beliau, sekarang coba bayangkan anak-anak kecil yang melihat bapaknya dibantai, ibunya dibantai, saudara-saudaranya dibantai, kira-kira dia akan tumbuh seperti apa? Dia akan tumbuh sebagai fighter? Enggak mungkin. Dia akan tumbuh sebagai fighter gitu. Karena dia akan tumbuh sebagai fighter, maka perlawanan enggak akan pernah selesai. Terus menerus akan ada. Jadi sekarang, kenapa Israel membunuh orang sipil? Itu untuk mengkompensasi kekalahannya secara militer, menutup malu, menjaga maknawiyah bangsanya sendiri, bahwa ini perang masih berlanjut, kita membunuh lawan-lawan kita, karena semua orang Palestina adalah lawan kita, kita tidak membedakan lagi sipil dan militer, jadi kita bunuh semua. Tapi semua orang tahu bahwa dalam makna militer itu adalah kekalahan. Nah, jadi sekarang kalau dia bersifat eksistensial bagi semua pihak, muncul masalah yang lain. Ini bukan hanya eksistensial bagi Palestina dan Israel, tapi juga eksistensial bagi seluruh negara di sekelilingnya. Kalau Israel menang dalam perang ini, dia akan kembali melanjutkan map peta yang dulu pernah ada dalam mimpi kaum Zionis yang disebut dengan peta Israel Raya, ya kan?
Dan generasi yang ada dalam kabinet Netanyahu sekarang ini, Smotrich, Ben Gvir, ini semuanya, ini adalah generasi yang lahir setelah Israel berdiri, yang melihat bahwa mimpi nenek moyang mereka sampai sekarang belum terwujud. Dan karena itu mereka menjadi sangat ekstrim. Sebaliknya, di kubu faksi-faksi perlawanan Palestina, mau Hamas, mau Jihad Islami atau yang lainnya, juga sama. Itu generasi yang lahir setelah Palestina dijajah, yang sekarang melihat dulu bapaknya menjadi pengungsi atau kakeknya menjadi pengungsi, dan sekarang dia gak punya pilihan. Karena itu mereka juga menjadi sangat ekstrim. Sama. Jadi ini adalah benturan dua generasi. Iya kan? Dia menjadi eksistensial karena kalau Israel menang, dia akan caplok Mesir, Jordan, Syria, dan lain-lain semuanya. Sekarang pikiran mereka tahap 1, 2 juta lebih warga Gaza diungsikan ke Sinai. Orang yang ada di West Bank diungsikan ke Jordan. Iya kan? Apa maknanya bagi Jordan kalau ini diungsikan ke sana gitu? Iya kan? Jadi ini adalah ancaman eksistensial bagi Jordan dan Mesir. Tapi kalau dia punya rencana perluasan yang lain, tidak ada satu negara yang boleh merasa aman di kawasan itu. Jadi kita mengerti lanskap yang sekarang itu ya. Oleh karena itu sekarang kita melihat baru saja ada ceasefire antara Israel dengan Lebanon, tiba-tiba Syria sudah bergolak lagi. Iya kan? Dan kita tidak tahu nih apakah rezimnya bisa bertahan atau tidak. Itu ya. Kita tidak tahu bisa bertahan atau tidak. Bertahan ada maknanya, tidak bertahan juga ada maknanya. Iya kan? Nah, karena dia bersifat eksistensial bagi seluruh negara yang ada di kawasan itu, maka tidak ada satu yang bisa memprediksi kemana arah dari konflik di kawasan itu. Cuma konflik di kawasan ini berbeda dengan konflik yang lainnya. Misalnya dengan konflik Ukraina. Timur Tengah ini adalah lalu lintas perdagangan yang paling ramai. Itu ya. Kalau lalu lintas perdagangan laut yang paling ramai ini salah satunya adalah Timur Tengah, yang satu lagi adalah kita di sini di Asia Tenggara, di Selat Malaka itu ya. Indonesia saja dengan negara-negara Arab, Teluk itu ya, kira-kira angka perdagangan kita itu sekitar 10 miliar dolar. Ya. Impor minyak kita itu sebagian besarnya kan kita sekarang kira-kira impor sekitar 900.000 barrel per hari. Kita cuma produksi 600.000 dan mengkonsumsi sekitar 1,5 juta barrel per hari. Ya kan? Sebagian besar impor kita itu dari Arab Saudi dan Emirat. Ini ya. Jadi kalau ada masalah dalam supply di kawasan itu, harga minyak naik, korbannya salah satunya adalah Indonesia. Saudara-saudara semuanya terpaksa bayar ongkos BBM lebih mahal. Dan pasti negara tidak akan kuat melanjutkan subsidi, nggak akan kuat karena faktor itu ya. Jadi konflik di Palestina sekarang ini bukan hanya merupakan perang kemerdekaan dalam sejarah perlawanan Palestina, tapi juga game changer secara regional dan global. Terlalu banyak player yang terlibat, terlalu banyak pemain global, semua great power negara adidaya terlibat dalam konflik ini. Amerika, Eropa, Rusia, Cina, semuanya terlibat dalam konflik ini. Terlalu banyak playernya. Dan susah menemukan titik temu kepentingan antara semua player itu tadi itu. Nah, karena sifat inilah, maka
Ini Presiden mengerti betul bahwa salah satu premis dasar dari Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan apapun itu adalah premis geopolitik. Ini salah satu pertimbangan beliau kenapa ada wamen untuk urusan dunia Islam. Karena tahun-tahun di mana beliau menjadi presiden, ini tahun-tahun yang penuh dengan konflik. Dan salah satu titik konflik ini adalah Timur Tengah. Masalah dari konflik ini kalau kita lihat secara historis, paling tidak dalam 20 tahun terakhir ini, kita lihat serangan 7 Oktober tahun 2023 itu terjadi hampir 2 tahun setelah perang Ukraine. Dan perang Ukraine ini terjadi 2 tahun setelah COVID. Jadi yang kita saksikan sejak COVID dari tahun 2019 sampai 2022, 2022 sampai ujung 2023 dan sampai sekarang ini adalah serial retakan-retakan besar dalam sistem global. Jadi ini bukan tidak berhubungan, ini semuanya berhubungan. Bahkan termasuk sekarang bangkitnya Hay'atu Tahrir Syam sekarang di Syria ini juga melihat bahwa ini ada peluang. Rusia sibuk di Ukraine, Iran sibuk menghadapi Israel, Syria tidak punya backup yang terlalu kuat, ini waktunya masuk. Iya kan? Perhatikan juga begitu ya. Jadi kita tidak pernah tahu, player terlalu banyak, pemain terlalu banyak, dan peluang opportunity bagi setiap player dalam membaca, dalam cara mereka membaca itu beda-beda. Tetapi bahwa yang kita saksikan sekarang ini adalah serial perang-perang regional. Di kawasan Eropa sudah ada, sekarang di kawasan Timur Tengah sudah ada, dan saya kira ini juga masalah waktu yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Iya, ini masalah waktu. Ini akan menjadi ledakan. Dan saudara-saudara sekalian, begitu ini teori dalam krisis ya, begitu krisis memasuki pusarannya, yang perang adalah Palestina dan Israel, tapi sebenarnya yang terlibat adalah semua pemain besar, dan boleh jadi yang kolaps duluan adalah yang tidak terlibat dalam perang ya. Justru yang tidak terlibat. Jadi begitu satu konflik mulai memasuki pusarannya, dia berputar seperti ini, kita tidak tahu siapa yang duluan pusing, sakit kepala, dan kemudian jatuh. Iya kan? Dan karena ini adalah serial dari konflik-konflik kawasan, konflik-konflik regional, hampir bisa kita pastikan bahwa titik api di semua kawasan di dunia ini sekarang sedang siap-siap untuk meledak. Mungkin saudara semuanya tidak memperhatikan secara seksama ya. Semua negara pro-Cina yang ada di perbatasan Cina di Asia Selatan dan Asia Tenggara, ini pemerintahannya berguguran. Imran Khan di Pakistan, Khalidah di Bangladesh, gitu ya. Ini satu-satu nih. Di Sri Lanka juga Raja Paksa. Ini satu-satu semuanya. Dan kalau kita lihat sekarang Filipina, ini Sheikh Agus. Ini sudah tiap hari konfrontasi di perbatasan laut antara Coast Guard Cina dengan Coast Guard Filipina. Hari-hari sekarang. Gitu ya. Jadi ini sedang ada titik-titik api di terlalu banyak kawasan di dunia secara regional, dan kira-kira ini akan menjadi satu mukaddimah. Ini menurut saya ini adalah mukaddimah yang kedua yang akan terjadi menjelang terjadinya satu ledakan besar. Tidak ada yang bisa memprediksi ledakan besar itu akan seperti apa. Tapi kemarin Rusia sudah membuat satu uji coba dari senjata barunya yang ditembakkan dari dari Rusia dan sampai ke Ukraine kurang dari 5 menit, dan bisa sampai ke London kira-kira antara 12 sampai 15 menit.
karena kecepatannya melebihi kecepatan suara, dan jika dilakukan berulang dampaknya bisa lebih besar dari nuklir, tapi itu tidak disebut nuklir. Sudah diuji coba. Jadi ini yang sedang terjadi. Oleh karena itu, saudara sekalian, geopolitik ini adalah premis dasar dari pemerintahan Pak Prabowo. Tidak ada satu keputusan yang bisa kita ambil tanpa menjadikan ini sebagai pertimbangan dasar. Gitu ya. Yang kedua, akhirnya beliau juga memilih mazhab yang lain, namanya mazhab dalam pengelolaan negara, yang beliau sebut sendiri, mazhab saya bukan mazhab ideologi, bukan mazhab kesejahteraan. Mazhab saya adalah mazhab survival. Maksudnya itu begini, kita mendirikan negara bagi kaum penganut mazhab ideologi untuk mengubah kehidupan melalui kekuatan negara menjadi sesuai dengan tipe masyarakat yang dibayangkan oleh penganut ideologi tertentu. Bagi kaum kapitalis begini, bagi kaum komunis begini, bagi kaum islamis begini. Itu pertarungan antara model sosial, dan kita semuanya menggunakan negara untuk tujuan itu. Yang kedua, ada orang berpikir bahwa negara itu netral secara ideologi, tapi punya tujuan bersama yang sama, bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Pertanyaannya bagi kedua mazhab ini adalah, jika kita tidak bisa memaksakan satu model sosial tertentu, dan jika kita tidak bisa membuat rakyat sejahtera, terus gunanya bernegara apa? Kita bubar, ya kan? Beliau enggak. Gunanya bernegara adalah yang penting kita bisa tetap melanjutkan hidup bersama, apapun hasilnya, ya kan? Sebab kita tidak bisa selalu kaya bersama, ya kan? Tidak bisa juga menganut satu model sosial tertentu dengan kesepakatan bersama. Pada akhirnya kita akan membiarkan ini semua terjadi, tetapi yang kita jaga adalah batas minimum, bahwa sebagai masyarakat kita masih bisa hidup bersama dan melanjutkan kehidupan bersama dengan menggunakan instrumen negara itu. Itu mazhabnya. Karena situasi global sekarang ini menghadirkan pertanyaan dan tantangan yang sama bagi semua negara, yaitu isu masih bisa hidup atau tidak. Jadi di tahun-tahun yang akan datang yang akan kita saksikan adalah negara gagal, negara yang bubar. Saya mau cerita sedikit ya. Saya tadinya membawa satu rencana di Sudan, membuat food estate 1 juta hektar yang bisa mengcover kebutuhan seluruh Afrika dan Timur Tengah. Kita sudah 3 tahun membuat studi dan sudah mulai dapat, saya ketemu presiden 2 kali dan seterusnya. Lancar semuanya. Tiba-tiba negara itu hilang sekarang. Iya kan? Hilang. Dan kita tidak tahu ke depan mesti ada negara mana lagi yang akan hilang. Iya kan? Apakah Syria masih nanti akan bernama Syria, kita tidak tahu. Libya, siapa yang berani bilang itu masih negara? Iya kan? Jadi persoalan dasar bagi semua negara adalah persoalan survival. Dan kemarin kita sudah melihat Eropa akan mulai mengalami krisis politik yang jauh lebih dalam daripada yang sebelumnya. Ya kan? Karena krisis survival ini semuanya, saudara sekalian, kita juga menyaksikan satu, ada kesulitan dalam krisis yang sekarang terjadi dibanding tahun-tahun dulu, yaitu dampak dari globalisasi. Dampak globalisasi ini adalah tidak ada satu negara yang bisa memisahkan diri dari negara lain, termasuk dalam hal pemilu. Jadi tidak ada satu pilpres di satu negara yang tidak diintervensi oleh negara lain. Kemarin Elon Musk sudah mengatakan kita akan ganti Perdana Menteri Inggris yang sekarang, dia dukung yang lain. Jadi kita tidak akan tahu kolaps, siapa yang duluan kolaps, karena kita sudah memasuki pusaran krisis. Jadi tahun-tahun ini
kita bicara Palestina di sini sebenarnya kita bicara tentang diri kita juga. Negara mana yang bisa survive di tengah situasi sekarang ini? Yang bertempur tampaknya Palestina dan Israel, tapi sebenarnya yang kena ini adalah semuanya. Contohnya misalnya, dari dukungan global kepada Palestina ini sekarang kaum muslim yang ada di parlemen Inggris itu ada 25 orang. Nggak pernah terjadi dalam sejarah Inggris sebelumnya. Nggak pernah terjadi. Isu pro-Palestina ini untuk pertama kalinya itu mempengaruhi pemilu di semua negara Eropa. Dan termasuk di Inggris, juga di Amerika. Di Amerika parlemen pusatnya sampai daerah itu ada sekitar 100-an orang muslimnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin menggarisbawahi, kita kembali ke judul kita di sini. Karena dia sudah memasuki tahapan perang kemerdekaan, dia akan menjadi berlarut, korbannya banyak, waktunya lama, dan tahun-tahun yang akan datang ini akan menjadi sangat penting tuh. Nah, masalahnya itu begini, ikhwas sekalian. Ada satu faktor yang mempengaruhi ini semuanya putaran, yang kita sebut dengan teori siklus. Teori siklus. Teori siklus ini adalah teori yang dikukuhkan oleh Al-Quran persis setelah kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kebangkitan itu ada syaratnya dan ada tanda-tandanya. Keruntuhan itu juga ada sebab-sebabnya dan ada tanda-tandanya. Kira-kira persamaannya itu begini. Waktu bayi mau lahir itu ada menangisnya, ada darahnya. Ya kan? Waktu orang mau mati ada sekaratnya. Ya kan? Sama sakitnya kan? Sama sakitnya. Jadi ada pergolakan waktu kebangkitan, ada juga pergolakan waktu mau runtuh. Yang kita saksikan sekarang ini adalah pergolakan dalam dua sisi ini sekaligus. Gitu ya? Ini yang kita saksikan sekarang. Karena masing-masing kekuatan ini memasuki putarannya, memasuki siklusnya. Saya ingat dulu Syekh Ahmad Yasin ditanya, jadi kapan Palestina akan merdeka? Beliau bilang kira-kira tahun 2027. Kenapa dia menetapkan tahun? Ada sebabnya nggak ada? Dia bilang nggak ada. Itu cuma Quran aja gitu. Jadi Bani Israel itu dalam cerita Eksodusnya itu kan tersesat di Gurun Sinai arba'ina sanah, 40 tahun. Jadi dari tahun 1948 sampai 1988 ini 40 tahun masa naik nih. Kata beliau Hamas itu lahir tahun kan 88. Jadi pas 40 tahunnya nanti 2028. Jadi di waktu ini naik kita sedang di bawah. Waktu kita naik ini mereka akan turun. Jadi ini masalah siklus. Kadang-kadang tanda-tanda di lapangan tidak selalu menjelaskan siklus ini secara kasat mata. Tapi kalau kita mendalami, mengikuti sesuatu secara mendalam, kita akan menemukan bahwa pada dasarnya yang kita baca itu adalah tanda-tanda dari sebuah siklus. Tanda-tanda dari sebuah siklus. Sekarang kita sedang juga membaca tanda-tanda ini. Apakah nanti persis 40, 39, 41? Itu masalah range, tidak terlalu penting pada dasarnya. Tetapi yang kita maksud di sini adalah siklusnya. Itu ya. Itu yang kita lihat sekarang. Sekarang kalau kita melihat dalam perspektif siklus dibandingkan dengan lapangan sekarang ini, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Palestina akan merdeka dalam waktu dekat. Ya kan? Apalagi kalau kita melihat bukan hanya rakyatnya di bumi hanguskan,
infrastruktur kehidupannya dihancurkan, pimpinannya juga dibunuh, iya kan? Ada yang dibunuh di Iran, ada yang dibunuh di Beirut, ada yang dibunuh di dalam dan seterusnya, iya kan? Bagi orang sekarang mungkin orang berpikir terus tanda-tanda kemerdekaannya di mana? Pertanyaan itu sama juga waktu Indonesia habis dijajah Belanda, datang Jepang tahun 1942. Tapi saya ingat satu orang penulis Muslim, Kiai Wahid Hashim, kalau salah, menyebutkan bahwa penjajahan Belanda ini adalah penjajahan seumur jagung. Jepang maksudnya, Jepang ya, penjajahan Belanda. Jadi waktu Belanda masuk itu kekejamannya lebih besar daripada waktu Jepang masuk kekejamannya lebih besar daripada Belanda, tapi umurnya jauh lebih singkat. Dan tiba-tiba waktu situasi semakin pekat itu kita semuanya merdeka sebagai bangsa. Itu sebabnya karena tanda-tanda dari sebuah siklus dan tanda-tanda lapangan tidak selalu sinkron kelihatannya, maka dalam cara orang membaca fakta-fakta lapangan, kalau kita memisahkan unsur wahyu ini, tidak kita libatkan sama sekali, biasanya kita tidak membacanya dalam banyak alat baca yang kita sebut dengan, kalau dalam teori ini, al-adawatul ma'rifiyah, instrumen pengetahuan untuk membaca satu realita. Wahyu ini adalah salah satu instrumen dalam membaca realita. Realita lapangan, perimbangan kekuatan, analisis militer dan politik dan seterusnya, itu adalah instrumen-instrumen yang kita pakai juga. Dan kadang-kadang begitu instrumen ini kita pakai semuanya, hasil akhirnya tidak sama persis dengan yang kita pikirkan. Iya kan? Kenapa? Karena terlalu banyak fakta yang lain yang instrumennya nggak ketemu untuk membacanya, nggak ketemu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kira-kira inilah gambaran situasi konflik Palestina sekarang ini. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa karena kita sebagai negara sekarang dan juga sebagai rakyat punya tekad yang sama untuk membantu kemerdekaan Palestina, maka yang harus kita atur adalah satu, nafas kita semuanya, supaya kita tidak berhenti memberikan dukungan apapun situasinya. Itu dulu ya. Yang kedua, kita mulai perlu mengkoordinasikan antara usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat, oleh umat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan pemerintah. Kita satukan dan kita di Kemenlu insya Allah akan mengkoordinir semua usaha bantuan ini ke Timur Tengah. Insya Allah dalam waktu dekat kira-kira Presiden akan berkunjung ke Mesir, dan salah satu tema yang akan dibahas oleh beliau dengan pemerintah Mesir ini adalah bagaimana menyalurkan bantuan ke Palestina. Itulah. Beliau juga akan berkunjung ke beberapa negara Arab yang lainnya. Tapi di Mesir ini ada pertemuan D8. Dulu negara-negara Muslim yang besar ada 8 yang digagas dulu zamannya Erbakan, Habibie dan Mahathir dulu ya. Nah, ini sekarang dihidupkan kembali, namanya D8. Ini akan bertemu di Mesir nanti insya Allah tanggal 19, dan saya kira pasti salah satu temanya ini adalah masalah Palestina. Jadi kita akan dalam semua koridor diplomasi yang kita miliki, insya Allah kita akan menggunakan semua jalur ini untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Begitu juga semua koridor politik dan koneksi yang kita punya untuk itu. Dan secara domestik kita juga insya Allah akan melakukan koordinasi terus menerus, karena sekali lagi ini waktunya akan lama. Cuma kita semuanya insya Allah mudah-mudahan ditakdirkan menjadi saksi dari kemerdekaan Palestina insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.